Penyakit menular seksual, blood and fluid-borne disease. Penyakit menular seksual atau PMS merupakan penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, baik vaginal, oral, maupun anal. Adapun cara penularan penyakit menular seksual, yang pertama ada hubungan seks tanpa pengaman, penggunaan kondom yang tidak tepat, ataupun terjadi kerusakan atau tidak menggunakan kondom sama sekali saat melakukan seks, dapat meningkatkan risiko tertular PMS. Yang kedua ada berganti-ganti pasangan seksual. Hal ini terjadi karena tidak tahu seperti apa riwayat seksual partner seks, dan orang yang terinfeksi cenderung tidak mengetahui dirinya terinfeksi karena tidak menunjukkan gejala. Yang ketiga ada transfusi darah. Jika darah yang digunakan untuk transfusi tidak steril, virus atau bakteri yang terdapat di dalam darah orang yang terinfeksi dapat berpindah ke penerima darah. Lalu yang keempat ada berbagi jarum suntik. Jarum suntik yang digunakan secara bergantian dapat meninggalkan darah yang dapat membawa patogen seperti virus atau bakteri. Yang kelima ada dari ibu hamil ke bayi. Terdapat 3 jalur dalam penularan ini, yaitu yang pertama ada selama kehamilan, selama persalinan, dan selama menyusui. Yang keenam ada kontak langsung dengan darah atau cairan orang terinfeksi. Penularan dapat terjadi ketika darah atau cairan tubuh yang mengandung patogen masuk ke dalam tubuh orang lain melalui luka terbuka, mata, mulut, atau membran mukosa lainnya. Jenis penyakit menular seksual atau PMS yang pertama adalah gonore. Gonore atau kencing nanah disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Yang kedua, klamidia. Klamidia disebabkan oleh infeksi bakteri Chlamydia trachomatis. Penyakit ini dapat menyebabkan gangguan pada kesuburan. Lalu yang ketiga ada sifilis. Sifilis sering disebut juga penyakit seksual raja singa. Sifilis berasal dari infeksi bakteri Treponema pallidum. Yang keempat ada herpes genital. Herpes genital adalah penyakit seksual yang disebabkan oleh virus herpes simplex atau HSV. Virus tersebut umumnya menyerang kulit, leher rahim, alat kelamin, dan beberapa bagian tubuh lainnya. Lalu yang kelima ada human papillomavirus. HPV atau merupakan virus yang dapat menyerang kulit, selaput lendir, leher, rahim, anus, dan mulut. Lalu yang keenam ada HIV atau AIDS, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Ketika HIV berkembang menjadi tahap akhir, kondisi ini dikenal sebagai AIDS. Lalu di mana tubuh hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan infeksi. Yang ketujuh ada hepatitis B. Hepatitis B disebabkan oleh virus hepatitis B yang dapat menyebabkan infeksi jangka panjang dan mengakibatkan kerusakan hati. Yang kedelapan adalah hepatitis D, adalah infeksi virus yang hanya bisa dialami oleh seseorang yang mengidap infeksi hepatitis B aktif. Gejala PMS. Jadi ada beberapa gejala PMS, yaitu yang pertama, luka dengan atau tanpa rasa sakit di sekitar alat kelamin, anus, mulut, atau bagian tubuh lain. Yang kedua, tonjolan kecil diikuti luka yang sangat sakit di sekitar alat kelamin. Yang ketiga, sakit pada saat buang air kecil. Yang keempat, kemerahan di sekitar alat kelamin. Yang kelima, pada wanita akan ada cairan tidak normal seperti cairan dari vagina membuat rasa gatal, kekuningan, kehijauan, berbau, atau berlendir. Yang keenam, pada wanita akan terasa sakit pada perut bagian bawah yang hilang dan muncul dan tidak berkaitan dengan menstruasi. Risiko komplikasi penyakit menular seksual. Yang pertama ada kemandulan atau infertilitas. Yang kedua ada kanker serviks atau anus. Yang ketiga keguguran. Yang keempat berat badan lahir rendah. Yang kelima komplikasi kehamilan. Yang keenam stigma atau dampak psikologis. Yang ketujuh kelahiran prematur. Dan yang kedelapan cacat lahir pada bayi. Selanjutnya, pencegahan penyakit menular seksual. Supaya terhindar dari penyakit menular seksual, ada beberapa langkah penting yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bersikap setia kepada satu pasangan. Kalau kita setia dengan pasangan kita, resiko terkena penyakit menular seksual jadi lebih kecil. Yang kedua, menjalankan pemeriksaan kesehatan reproduksi. Cek kesehatan secara rutin penting, apalagi kalau kita aktif secara seksual. Tes ini bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal, jadi bisa langsung diobati. Yang ketiga, tidak berhubungan intim jika didiagnosis menderita penyakit menular seksual. Kalau sudah terdiagnosis, sebaiknya jangan dulu berhubungan intim supaya tidak menularkan penyakit ke pasangan.
Yang keempat, edukasi seksual. Penting untuk tahu tentang cara penularan penyakit menular seksual, resiko dari hubungan seksual yang tidak aman, dan cara melindungi diri. Yang kelima, menjalani vaksin, terutama vaksin HPV dan hepatitis B. Vaksin HPV melindungi dari virus HPV yang bisa menyebabkan kutil kelamin atau kanker serviks. Dan vaksin hepatitis B mencegah infeksi hepatitis B yang bisa menular lewat darah dan cairan tubuh. Yang keenam, tidak menggunakan nafza, terutama berbagi jarum suntik. Narkoba, terutama yang menggunakan jarum suntik, bisa menyebabkan penularan penyakit seperti HIV dan hepatitis B. Lalu yang terakhir, penggunaan kondom. Kondom adalah alat kontrasepsi yang juga bisa mencegah penularan penyakit menular seksual. Jika kita memakai kondom dengan benar dan konsisten, resiko kena penyakit seperti HIV, chlamydia, atau gonore jadi jauh lebih kecil. Pengobatan penyakit menular seksual. Pengobatan penyakit menular tergantung dari jenis infeksi, lokasi, dan tingkat keparahan. Pertama, untuk penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri atau parasit seperti gonore, chlamydia, atau sifilis, pengobatan yang diberikan adalah antibiotik. Penting untuk diingat, antibiotik harus diminum sampai habis walaupun gejalanya sudah membaik. Hal ini untuk memastikan infeksi benar-benar hilang dan tidak kambuh lagi. Selanjutnya, untuk penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus seperti herpes genital, hepatitis, dan HPV, pengobatannya menggunakan antivirus. Fungsi antivirus ini adalah untuk meredakan gejala dan menurunkan resiko penyebaran infeksi ke orang lain. Walaupun tidak bisa sepenuhnya menyembuhkan, antivirus dapat membantu penderita menjalani kehidupan yang lebih baik. Terakhir, untuk penderita HIV, pengobatan yang diberikan adalah antiretroviral atau ARV. ARV bekerja memperlambat perkembangan virus dalam tubuh dan mencegah HIV merusak sistem kekebalan. Dengan ARV yang rutin, penderita HIV dapat hidup sehat dan mencegah komplikasi serius. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat dan bisa menambah pemahaman tentang penyakit menular seksual. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan berkonsultasi dengan tenaga medis jika diperlukan. Sampai jumpa. Oh, wow!